Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sohib Muslim Garage. Cikidau ihiu ahai. Ya, apa kabar teman-teman semuanya? Teman-teman Sohib Muslimku. Semoga teman-teman semuanya yang lagi nonton Allah berkahi. Amin, amin. Ini pokoknya Amin. terbaik buat teman-teman semuanya insyaallah ya. Yang pasti juga imannya tetap dijaga Ki. Itu Insya Allah teman-teman semuanya Muslim Garage ya harus bisa ngejaga iman terus. Jangan sampai Godin, turun. apalagi sampai Godin ya. Iyalah. Dan buat teman-teman semuanya yang lagi nonton nih, belum pada sholat atau ini lagi ngebuburit, belum asyar dan lain sebagainya, sholat dulu, sholat. Ya dulu. benar. Karena sholat itu penting. Ya, jangan ditunda-tunda yang pasti ya. Apa? Jangan ditunda-tunda ya. Jangan atuh, yang ditunda-tunda mah korma. Karena sambil nungguin buka puasa. Oke. Nah, apa kabar? Baik, Freddy. Alhamdulillah. Gimana Baik. puasanya? Enjoy? Alhamdulillah tuh Ki. Ini hari kelima masih semangat. Masih semangat. Jadi sesuai perkataan ente yang bilang bahwa pertama puasa itu harus gas. Oh, harus. Alhamdulillah. Alhamdulillah nggak melendor. Iya, hari pertama kan semangat tuh. Jadi kita bangun juga nggak malas-malasan ya. Maksudnya nggak jadi siang bangunnya. Kayak tetap pagi gitu. Ya sampai sekarang alhamdulillah kejaga Ki. Yang penting niatnya, yang penting niat. Oh, jadi Udah lurusin lagi niatnya. dari niat tuh. Iya. Gitu. Terus teman-teman nih kira-kira nih udah pada nonton belum video-video yang kemarin-kemarin nih? Moga-moga teman-teman semua udah pada nonton. Harus insyaallah share ke teman-teman yang lainnya ya. Karena kenapa? Di balik kita men-share kebaikan, insyaallah di situ ada pahala jariahnya insyaallah. Itu bukan kata Ricky Show, tapi kata para ulamanya. Ingat, bukan kata Ricky Show. Tapi yang pasti cek dulu Ki, nonton video kemarin tuh kira-kira temen-temen nih, Sohib Muslim semua nih, pada godin kan nih? Kemarin kita udah kasih ya kisi-kisinya biar gimana caranya nggak godin gitu kan. Jadi Cung siapa yang godin? Coba tolong di komen insyaallah. Aduh, Masya Allah. Masya Allah. Tapi puasa hari ini Mbak ya, saya tadi di jalan, mau deket-deket buka puasa. Eta tuh subhanallah di jalan yang ngarana pinu. Dan saya tadi kebetulan lagi pakai motor ini ya. Iya. Kan ada herin tuh. Kalau menurut saya sih saya udah agak sabar. Iya. Ini menurut saya. Karena saya tuh masuk ke jalur kanan biar orang-orang gak ngelibas jalan saya. Tapi niat saya karena memang gak ada klaksonnya, saya gerungan. Digas pakai Harley. Iya tuh. Tapi kan niat saya gak marah. Ngomong gitu tuh Ki. Antum nih jos terus. Terus. Ini kalau menurut saya ini gak marah. Tapi kalau menurut Fred, kumah saya batal. Enggak, kamu puasa saya ya. Digerung-gerung terus orangnya diapain sama kamu emang? Nggak dipukul lah. Cuma digerung aja biar. Ini tuh jalur kita, lu jangan pakai jalur kita gitu. Terus marah nggak dalam hati? Nah, awalnya agak marah. Tapi karena saya ingat lagi puasa, akhirnya saya banyak istighfar. Karena sampai bilang, ya Allah, saya ini nggak marah ya Allah. Saya niatnya cuma niat ngasih tahu aja. Iya sih. Tapi menurut saya sih yang berilmu. Kalau saya Ki ya, bulan puasa tuh mana sih jalannya nggak macet Ki? Ya kan semua jalan tuh macet Ki. Karena kan orang baru pulang kerja ya, jam 4 kan, kesini jam 4 kan? Setengah 5 kan, itu tuh semua baru bubaran kantor, bubaran sekolah, semuanya bubaran tuh. Apalagi jalur Antapani kayak gini. Jadi salah batur atau enggak kan gini. Mereka juga harus ngerti dong. Iya, tapi harus gini ngerti Ki. pengguna jalan yang lain. Puasa tuh nggak cuman ngomongin tentang makan sama minum doang. Ya kan? Ajib. Kan kemarin udah dijelas tuh di video kita yang kedua tuh. Kita juga harus mengamalkan tentang sabar Ki. Kalau misalkan tadi sampai ngegurung-gurung Harley, Ki, mending kalau orang tuh cuman, oh yaudah gitu. Ini Harley dianggap sombong, ya kan? Terus juga tapi marah. Gitu dah asli Belanda. Ya, itu kalau kata saya sih nggak baik, Ki. Itu juga mungkin ya menurut saya ya, itu bisa membatalkan juga puasa, Ki. Sayang Ki, di jam 4:30 tinggal sejam lagi. Puasanya bisa batal cuma gara-gara ngambek sama orang lawan arah terus digurung-gurung. Nggak ngambek, ngasih tahu doang. Ya kan kalau orangnya nyangkanya kamu ngambek, kan kita nggak tahu. Ya itu kan pikiran dia. Gitu ya. Jadi saya batal menurut antum. Bisa mungkin jadi batal Ki. Karena kan kita nggak jaga kesabaran kita kan. Gitu. Tar. Tadi antum bilang orang batal. Orang mau nanya nih sama ente. Apa? Coba tadi ente bangun tidur. Langsung mandi nggak? Mandi lah. Mandi gigi teh. Sikat gigi lah. Eta ge batal rasanya sama saya sama Fred. Kenapa? Siapa Ki? Kan kata saya tadi. Saya dengar dari selentingan, cuma saya nggak tahu siapa selentingannya, lupa lagi. Tapi kalau misalkan logikanya juga memang batal. Tapi kan kalau nggak sikat gigi bau Ki. Betul. Tapi kan itu segala sesuatu yang dimasukkan ke dalam mulut.
apalagi itu berasa. Apalagi ente aing tahu ente pakai Pepsodent apa namanya? Anak kecil yang ada rasanya. Ente kan suka nyuri-nyuri. Aneh banget. Enggak lah, orang si odol aja nggak sampai ketelan. Waalaikumsalam Maulana. Ya Allah, alhamdulillah. Kita lagi ada perdebatan tentang Maulana. Kita lagi ngapain? Ini Maulana perdebatan Maulana. Coba Maulana duduk dulu, Maulana duduk. Ini Maulana, Ricky bilang saya gosok gigi katanya batal Maulana. Tapi sebelumnya Maulana dia juga bilang tadi saya lagi naik motor, saya cuma ngingetin pengendara yang lain, saya dibilang batal juga. Orang marah-marah Maulana, marah-marah sambil motor. Cuma ngingetin, saya cuma ngingetin doang. Itu kan berarti kayak kemarin Maulana bilang kan, gak cuma nahan puasa sama makan sama minum doang, nahannya nggak. Maulana pun kayak pernah bilang segala sesuatu yang dimasukkan ke dalam mulut, ya kan, setelah dari subuh sampai sebelum maghrib itu batal. Tapi kan nggak nyampe ketelan ke dalam ya. Pasti ada ketelan Maulana, wong dia tahu rasanya kok. Enggak lah, kan umur dibuang. Berarti gini, kan tadi yang menjadi permasalahan diperdebatkan adalah yang membatalkan puasa. Betul. Dan tadi kan Kang siapa? By Fred dia bilang gosok gigi. Sahib Riki bilang kalau dia batal. Yeah. Kemudian tadi kan Sahib Riki dia marah-marah, marah di jalan. Marah itu ngegas. Tapi gas saya gitu. By Fred bilang gitu, Pak. Batal mana? Makanya jadi daripada kita berdebat yang memang nggak ada ujungnya, ya kan? Nah sekarang bagaimana kalau kita ngebahas tentang puasa itu sendiri gimana? Nah, itu benar-benar, ya kan? Sahib Muslim, alhamdulillah. Sekarang di tengah-tengah perdebatan kita kedatangan narasumber yang insya Allah sahih. Ya, insya Allah sahih atau mana? Insya Allah. Untuk sahih emang saya mau didengar soalnya. Insya Allah. Jadi menurut teman-teman nih, coba di komen siapa yang setuju sama saya bahwa yang pakai gosok gigi pagi-pagi batal, atau yang kata By Fred marah-marah batal lah, jelas. Coba siapa pendukung saya dan siapa pendukung By Fred, insya Allah saya Muslimku. Tapi yang pasti bakal dijelasin sama Mona yang bener, bukan salah pendukung yang bener. Setelah mendengar kita debat. Iya, oke. Kita saling menyalahkan. Oke, siap. Okay? Insya Allah. Ini soalnya. Siap. Coba Mona. Jadi kita bakal bercerita tentang syarat sahnya puasa. Oke. Kemudian kita juga nanti belajar siapa sih yang sudah wajib berpuasa? Kan Allah mewajibkan puasa setiap hambanya, maka yang sudah wajib puasa itu siapa? Kemudian kan tadi ya kan yang jadi perdebatkan adalah sesuatu yang membatalkan puasa. Makanya nanti kita juga membahas tentang apa saja sih yang membatalkan puasa. Betul, Mon. Karena kan kalau secara hukum syariat ya kan yang membatalkan puasa itu ada dua. Baik itu yang membatalkan puasa itu sendiri, ataupun yang membatalkan dari pahala puasa. Nah, apakah yang tadi mana nih? Dia membatalkan puasa. Saya membatalkan puasa. Kirim dulu tuh malah ngomong. Yang marah-marah nanti apakah dia bukannya udah marah-marah terus ya? Di sini bisa lihat ya. Coba siapa yang suka marah-marah? Ya, dari ekspresi, dari intonasi, siapa yang suka marah-marah? Saya Muslim Garage-ku, coba. Ya, dia tadi yang mau gebuk. Nih, nyari pembenaran lah tuh mana? Biasanya. Memang selalu benar. Benar gitu. Salah saya sifat dasar manusia mana ya? Selalu benar. Ya Allah. Tapi ya Allah, Sahib Riki sama By Fred sehat cuma. Alhamdulillah. Sehat. Makanya bisa sampai debat juga. Puasanya masih enjoy, masih enak puasanya. Enak banget mana? Ini. Insya Allah enak banget. Ya mungkin saya sapa dulu juga nih. Boleh. Kan? Boleh. Sahib Muslim kita, alhamdulillah ketemu lagi nih. Aji. Di puasa yang kelima ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita. Amin. Amin. Dan untuk sisanya Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita, supaya Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita supaya kita bisa menyempurnakan puasa di bulan ini, khususnya di tahun ini, dan Allah terima puasa kita. Amin ya Allah. Amin. Nah, kemudian tadi yang masalah didebatkan nih. Ya kan itu kan masuknya kepada yang membatalkan puasa. Tapi karena kan yang namanya puasa itu adalah sesuatu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kepada setiap hambanya, akan tetapi kan tidak semua orang sah itu melaksanakan puasa, ya kan? Berarti kan setiap sesuatu yang Allah perintahkan pasti ada syarat sahnya. Kemudian ada juga siapa sih kayak sholat, ya kan? Allah kan perintahkan sholat. Siapa sih orang yang sudah wajib sholat? Oke, Maulana bentar dulu, karena di sini gelasnya cuma baru ada 2. Ya. Maulana biar menjelaskannya enjoy, saya ambil gelas dulu sebentar ya. Insya Allah. Kita ngopi dulu, biar Maulana menjelaskannya nggak lupa, Mas ya.
Enggak, karena dengan ngopi, kalau ngopi menurut saya ini malah ngobrol perkara iman. Ya, insya Allah. Insya Allah. Sok Maulana kan pasti habis capek-capek ya, habis ngisi. Ini kurma juga ada Maulana. Makasih ya nih. Insya Allah Maulana. Kopinya. Sahib Muslim semuanya, jangan lupa Ngopi. nontonnya sambil ngopi biar otaknya agak fresh dikit. Allah, mantap. Ya kan? Coba Bay Fred minum dulu biar nggak marah-marah. Kurma dulu yang manis. Ini kebalik Mona, orang yang marah-marah kenapa sih marah-marah ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Ya. Nah, kemudian tadi karena kita masih di momen puasa dan memang ini adalah sesuatu anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga kita sampai di titik ini, sampai di hari ini masih bisa melaksanakan puasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kan tidak sedikit dari kita semua ini yang memang terkadang geus we nu penting mah puasa lah nya. Nahan lapar, nahan haus gitu dari pagi-pagi ya kan sampai terbenam matahari geus cukup gitu. Kan kadang-kadang seperti itu. Kemudian sekarang kadang-kadang ada juga orang yang maksa gitu. Kamu tuh harus puasa gitu kan. Padahal ternyata orang itu belum wajib melaksanakan puasa. Kan memang ada yang belum wajib puasa. Ya, anak kecil maksudnya Mona. Ya, nanti kan itu makanya kenapa ada ulama itu memberikan kurikulum kepada kita tentang syarat sahnya puasa dan syarat wajib puasa. Nah, maka nanti kita ngebahas ini sedikit. Siap. Kayaknya kalau yang masih suka marah-marah nggak perlu puasa. Nanti kita ya Allah. Tadi yang marah-marah di jalan siapa? Ya, makanya Mona aneh saya Mona itu biasa kan gitu. Bisa lain tapi nggak mau Mona. Harusnya terlihat sih dari ekspresi. Dikritik teh nggak mau Mona. Hasilnya Mona. Wajib. Allah. Oke, sahib Muslim semuanya, ya kan? Karena mungkin waktu pun semakin berjalan ya, semakin larut malam juga, ya kan? Jadi sahib Muslim semua nih. Jangan punya pikiran kalau kita ini ngontennya di siang hari ya kan. Ini ngontennya setelah tarawih, malamnya ada kopi dan korma. Kita nggak godin loh, kita nggak godin ya. Kita nggak godin. Nah, kemudian kita langsung ke pembahasan aja ya. Insya Allah biar kita nggak ambigu. Ya gitu. Kemudian biar tadi tidak merasa benar satu sama lain ya kan. Betul. Tidak merasa si ini salah, orang benar kan gitu. Makanya kita pelajari tentang hal-hal yang berkenaan dengan puasa. Insya Allah Maulana. Ya kan? Yang pertama sebenarnya ulama itu memberikan kurikulum pembelajaran kepada kita, bahkan mungkin ditulis di dalam kitab-kitab sama ulama ya kan. Syarat sahnya puasa itu sebagian ulama mengatakan ada 4. Coba. Selama ini kan puasa udah bertahun-tahun nih. Coba dulu antum Maulana. Masya Allah. Sarwana nyuruhnya ke Riki. Oke, bismillah bisa ke. Maulana. Coba ke Maulana. Ya kan? Masya Allah. Dan yang pertama apa? Ya udah tentu lah. Betul. Yang syarat sah pertama itu apa? Adalah orang balik. Salah. Iya Islam. Benar. Islam. Sekarang Islam itu menjadi syarat sahnya puasa pertama bagi orang yang puasa. Sekarang ini untuk puasa lain Islam atau mana? Makanya sebenarnya kalau kita nggak pengen puasa ya gampang, tinggal keluar tidak Islam. Masya Allah. Subhanallah. Malah meninggalak katanya mana? Kan tadi syarat sah pertamanya adalah Islam. Kemudian sekarang gimana? Ya jelas orang Islam dia sah puasanya kalau dia memang beragama Islam. Tapi kalau ada orang kafir, ternyata dia tidak Islam dan dia melakukan daripada puasa, maka dia tidak akan mendapatkan pahala daripada puasa itu. Akan tetapi manfaat dari puasa itu tetap didapatkan. Itu hebatnya Allah. Bahkan sekarang banyak. Saya dengar dari teman-teman di Jepang, saya dengar dari teman-teman di Cina sana itu, mereka non-muslim tapi mereka melaksanakan puasa. Kenapa? Karena mereka tahu manfaat daripada puasa. Orang kafir apal puasa. Sehingga tuh orang Islam yang udah Islam tapi dia nggak puasa. Kan kebangetan. Makanya tadi, ya sebenarnya gampang. Kalau kita nggak pengen puasa ya mungkin keluar dari Islam. Subhanallah. Logot jadi logot ya mau nanya. Ya. Kemudian kita logot lagi. Allah. Nah kemudian syarat yang kedua adalah akal. Yaitu orang berakal. Maksudnya berakal di sini apa? Adalah orang yang mumayyiz, yang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian dia juga sudah termasuk kepada balik. Bukan? Itu orang yang berakal. Jadi bukan hanya sekedar berakal. Karena anak kecil
bisa dikata berakal sekarang itu kan yang disebut dengan kategori berakal itu adalah orang yang pintar. Enggak. Yang disebut dengan berakal itu adalah orang yang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Nah, itu yang disebut dengan berakal. Makanya dikatakan dalam lafaz yang lain dengan kata mumayyiz. Ya, yang bisa membedakan gitu kan. Lain dengan seukur bisa membedakan antara awe gelis jeung goreng. Allah. Tapi mana yang benar dan mana yang salah ya. Kemudian yang ketiga udah jelas an-niqa'u minal haid, yaitu orang yang suci daripada haid, bersih daripada haid, nifas dan suci ya kan jelas. Karena perempuan yang haid ya kan, walaupun kasarnya nih, contoh kita udah punya istri nih, istri kita haid, orang mah hayang bantu anak puasa gitu kan, maka itu nggak bisa. Kenapa? Karena memang dia tidak sah puasanya walaupun dia puasa. Walaupun contoh dia Islam, berakal juga, tapi dia lagi keadaan haid, maka itu nggak sah. Kenapa? Nggak masuk dalam keadaan suci. Wajib puasa. Yeah. Kemudian yang keempat adalah mengetahui tentang puasa itu sendiri. Ya Allah. Berarti kita debat ini tidak termasuk itu ya, dong. Kan kita harus tahu. Puasa itu. Berarti kita nggak ada kualitasnya, bro. Allahu Akbar. Jadi kita mengetahui bahkan mengetahui tentang awal mula puasa itu kapan, ya kan? Di hari keberapa dari Sya'ban itu penting sekali. Berarti saya nggak boleh harus ngejudge seorang ya maksudnya? Batal. Ya, kan kita tetap kita harus tabayun. Bukan tahu, harus menanyakan kepada yang tahu, yang mungkin antara ustaz dan sebagainya, supaya kita tidak gampang menjudge. Oh, Riki Sahib Riki nih puasanya nggak sah gara-gara tadi marah-marah. Begitupun dengan Sahib Riki ke Baypred kan, Baypred tadi nggak sah karena sikat gigi. Maka nanti itu kita lihat daripada konteks yang membatalkan puasa. Nah sekarang dari tadi syarat sahnya puasa, begitupun ada juga yang siapa nih yang wajib puasa di antara kita. Ya kan? Karena tidak semua orang itu wajib puasa. Yang pertama sama syarat yang wajib orang berpuasa itu adalah orang Islam. Jadi kalau dia sudah Islam, maka memang sudah punya kewajiban untuk melaksanakan puasa. Karena kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi kita kembali kepada ayat yang pertama bahwa Allah telah mewajibkan puasa kepada orang yang beriman, yaitu kepada orang Islam. Ya kan? Kemudian yang kedua adalah siapa? At-taklif. Yang tadi bilang orang balik dan orang berakal. Kalau tadi kan mumayyiz hanya bisa membedakan, sekarang at-taklif. Taklif itu takaluf itu apa? Orang yang berakal dan orang yang balik. Nah, kemudian yang ketiga termasuk yang wajib puasa adalah itokoh. Apa itu itokoh? Itu adalah orang yang kuat. Ya kan lamun teu kuat urang teu kudu puasa. Tapi toh api-api teu kuat, ya tetap harus yang nggak kuat. Berarti kayak gimana tuh mana? Ya maksudnya kan di sini nanti ada kategorinya. Ada kategorinya, maksudnya yang disebut dengan nggak kuat itu seperti apa? Sakit gitu misalkan. Contoh uturnya karena dia sakit, udah tua, udah sepuh ya kan. Dan itu pun harus memang ada keterangan dari orang yang memang yang ahli tentang sakit. Ya kan, contoh ada nih orang lagi sakit, dia maksakan yang puasa. Saya mah pengen puasa nih, gitu kan. Tapi dia nggak kuat. Kenapa? Karena dengan puasa memudaratkan. Ya, memudaratkan dia ternyata sakitnya bakal lebih bertambah. Kemudian yang kedua, ternyata sembuhnya makin lama dengan dia puasa. Maka itu kalau memang keadaannya seperti itu, boleh dia tidak. Allah berikan kategorikan sama orang yang tidak kuat itu. Nah, makanya kalau Sahib Riki sama Baypred nggak mau puasa gampang. Ya tinggal nggak kuat aja. Aduh. Ya. Jadi kudu kering gitu, kudu sakit gitu. Tapi sama harus dikode juga. Walaupun kita mendapatkan kategori yang boleh membatalkan puasa, meninggalkan puasa, tapi tetap ada kewajiban untuk mengkodo diganti di lain hari. Ya, kecuali bayar fidyah itu malah. Enggak. Nah, makanya ini sesuatu juga yang menjadi fenomena paling paling viral di antara terutama perempuan-perempuan yang mengatakan saya mah nggak puasa lah, ada lagi menyusui, yang penting kayak bayar fidyah kan gitu ya. Saya mah nggak puasa karena saya lagi hamil, yang penting nanti bayar fidyah. Nah, justru bayaran pertama dari puasa itu sendiri yang harus dibayar dengan qada dulu. Waktu saya salah istri saya mulanya. Ya, makanya qada plus fidyah gitu. Nah, nanti dilihat kalau dia menyusui karena dia
takut memadorotkan kepada anaknya, maka 2, qada juga sudah jelas qada untuk dirinya, kemudian fidyah juga. Kecuali kalau dia memang khawatirnya untuk diri sendiri. Tapi nggak ada ya seorang ibu yang lagi hamil, yang lagi menyusui, ya kan, khawatir sama diri sendiri, nggak mungkin, pasti khawatirnya karena anak. Maka qada juga wajib, ya kan, dibayar juga wajib, kemudian fidyah juga wajib. Ya, makanya itu kecuali ada satu yang tadi saya bilang, kalau by Fred sama Sohib Riki pengen langsung cash bayar fidyah, itu nggak usah puasa lah, kita kan tahun ini contoh nggak mau puasa sebulan nih, ya kan, tapi pengen langsung bayar fidyah gampang. Tinggal jadi orang tua yang kesembuhannya sudah tidak diharapkan lagi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Oh, itu boleh bayar fidyah? Itu boleh. Jadi kalau kita punya orang tua nih, ya kan mungkin di usia 70, 80. Kayak papa saya kemarin. Ya, kan dia nggak puasa. Kemudian memang tahun depan tuh memang sudah bukan tidak harapan ya, secara medis dia tidak mungkin ada bisa sembuh lagi untuk membatalkan, maka itu boleh langsung bayar fidyah. Nah, makanya kalau sedikit pengen nggak puasa, gitulah ya. Baik brother, alhamdulillah sebenarnya puasa tuh. Kita pamandingkan ini alhamdulillah kan itu ker. Allahu akbar. Yang penting kita sehat dan kita Allah berikan kekuatan untuk puasa. Jadi cuma satu tok doang yang boleh langsung bayar fidyah. Ya Allah. Ya kan? Nah, makanya Sohib Muslim semuanya yang ada di rumah, Muslim Garage semuanya juga jangan lupa. Jadi kan kalau memang pengen Sohib Muslim semuanya ini nggak puasa, ya kan, ya gampang, tinggal cepet-cepet tua aja. Tinggal berbaring di kasur, maka itu. Berarti itu termasuk yang tidak punya kekuatan itu tadi ya? Tidak punya kekuatan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah iqamah. Iqamah itu adalah orang yang bertempat tinggal. Bukan iqamah kan? Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, makanya kita itu tahu. Ini mana tidak diajar tanya. Ada ini komat lain komat. Iqamah itu apa? Kita bertempat tinggal. Jadi orang yang musafir, yang dalam keadaan perjalanan itu boleh tidak berpuasa. Ini perjalanannya konteksnya gimana, Mal? Dengan konteks satu, perjalanannya adalah untuk sesuatu yang mubah yang dibolehkan oleh syariat. Kan? Yang kedua, bukan dalam musafir perjalanan yang dalam keadaan maksiat. Kemudian yang ketiga, jarak. Jaraknya 1 kilo ya? Minimal 82 kilo. Berarti kalau kita berarti udah bisa Jakarta ya? Udah bisa, cuman sekarang jadi permasalahan kalau seandainya dikatakan itu dalam keterangan wa ilam yashuqo, apabila dia tidak memberatkan dia puasa ketika perjalanan, maka puasa lebih afdol gitu ya. Ya Bandung Jakarta nang 2 jam di mobil di ASEAN. Wah itu mah piraku ya kan? Nah, tapi tetap kan yang safar ini, perjalanan ini termasuk udur daripada kita boleh membatalkan puasa. Cuman ya banyak juga itu. Ya kan, saya pernah ngelihat tuh ya ini mah cuman cerita aja ya, pernah ngelihat itu di akhir-akhir Ramadan tuh biasa zaman-zaman mudik tuh, zaman mudik ya kan, ketika saya ke Cibiru tuh. Ya dari Cibiru agak maju sedikit lah. Cilenyi. Hatek. Nah kan itu banyak warung-warung tuh di pinggir-pinggir jalan kan. Itu banyak motor yang nyimpang-nyimpang di situ. Ya kan. Saya tanya, ya kunaon bararuka di dia? Acara kan ke sapar, acara perjalanan. Ditaruh ku sama saya tanya. Kamara perjalanan kagak, Allahu Akbar, kagak. Enggak nyampe 42 km. Tapi enggak batal puasa lah itu. Jadi memang hal-hal sepele seperti ini terkadang kan tidak diketahui oleh sebenarnya ilmunya belum belajar tentang ilmunya kali ya. Harus belajar tentang itu semua. Ya kan, makanya Sohib Muslim Garage semuanya. Tapi ini mana kalau misalkan nih kita berangkatnya gara-gara urusan bisnis nih misalkan. Nah, itu kan boleh enggak sih? Mana kan tadi kan kan bisnis sesuatu yang mubah yang dibolehkan dalam agama. Boleh berarti ya. Bahkan kalau bisnisnya memang adalah sesuatu yang halal, kan mencari nafkah yang halal itu adalah wajib, ya kan? Bahkan itu berpahala besar ya kan bagi seorang suami yang keluar rumah mencari nafkah yang halal untuk seorang istri, maka itu adalah termasuk kewajiban. Jadi kalau kita keluar kotanya, perjalanannya itu adalah untuk berbisnis, itu boleh kalau memang di jalannya itu maaf gini. Orang yang sapar kapan sih boleh membatalkan puasa? Satu, kalau memang dia lagi sapar di perjalanan, ya kan? Dia ngomong gini, aduh lamun orang puasa ayeuna ya kan? Bakal gering, isuk mau bisa puasa lagi, besok nggak bisa puasa, maka batalin puasanya.
Kenapa? Karena untuk besok yang baik. Karena untuk besok yang lebih baik gitu. Tapi kalau sekarang hari ini juga kuat, besok juga kuat, maka afdal tetap melaksanakan puasa. Nah itu apa namanya? Jadi double pahalanya mana? Ya, itu kan semakin susah, semakin besar pahalanya. Karena dalam keterangan itu ada al-ajru biqadri ta'ubi. Jadi ganjaran dari Allah itu tergantung capeknya kita. Jadi semakin santai-santai mantap. Iya. Jadi semakin kita capek, semakin kita lelah dalam ibadah, ganjarannya dilipat gandakan sama Allah. Berarti tadi guys saya kedua menikmati macet. Saya mana ya? Menikmati sholat, nonton panjang, nonton kabur kan. Allah. Masya Allah ya, maksudnya itu. Jadi apa namanya? Syarat wajib tadi yang diwajibkan puasa itu ada 4 gitu. Ya. Jadi syarat wajib masih ada lagi Islam, ya kan? Islam. Yang kemudian taklid, ya kan? Itu orang balik dalam berakal, kemudian italqah, itu orang yang kuat. Kemudian yang keempat iqomah, orang yang bertempat yang terakhir adalah sehat. Nah, sehat juga itu termasuk yang kelima sehat. Wajib. Jadi kalau orang sehat, kemudian dia nggak puasa, berarti dia sudah melanggar yang wajib. Kan sekarang banyak ya pemuda-pemuda kan sehat ya kan, tapi berpuasa berang-berang. Fitness kuat, ya fitness kuat, gitu kan. Kuat. Tapi puasa kuat itu orang yang sehat. Nah, ketika dia melanggar hukum itu karena dia wajib kan puasa dia langgar, maka dosa. Dosa besar. Ya dosa besar. Ya kan kemarin pernah dibilang kan. Nah kita bahas tuh di video sebelumnya tentang puasa kan. Kalau kita buka puasa dengan sengaja, ya kan. Tanpa ada udur syariat yang diberikan oleh syariat 1 hari saja. Seandainya kita ganti seumur hidup tidak akan bisa mengganti. Bisa digantikan ya. Subhanallah. Mudah-mudahan Sohib Riki dan Mbak Ifri juga termasuk saya sendiri mudah-mudahan diberikan kekuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh Allah Subhanahu wa Taala untuk bisa melaksanakan puasa kita semua. Nah, sekarang tadi yang kisah kita gimana? Nah, itu kan sabar. Perdebatan tadi ya. Perdebatan tadi. Maka itu berarti masuk kepada sesuatu yang membatalkan mulanya mana? Mau silakan. Saya korma dulu. Saya lagi diet mau. Oke. Rasanya ini tidak membuat berat badan ya malah. Itu manis kerupuknya. Saya ngopi dulu. Ya. Nah sekarang kita ngebahas tentang yang membatalkan puasa. Nah yang tadi tuh masuk kemana? Ya kan? Yang marah-marah masuk kemana? Yang gosok gigi nanti masuk kemana? Nah. Kemudian dalam hukum syariat ini yang membatalkan puasa itu terbagi kepada 2 bagian. Yang pertama adalah yang membatalkan puasa itu sendiri, ya kan? Dan itu tidak membatalkan puasa itu sendiri. Kemudian yang kedua hanya membatalkan pahala puasa. Jadi kebagi 2. Ada yang batal puasa. Kalau batal puasa sudah jelas. Kalau batal puasa berarti pahalanya pun batal. Tapi kan ada yang puasa cat pegawe tapi tetap pakai. Naon ya tadi. Jadi dia puasa ti isuk-isuk, jedur nepi ka sore jeder puasa ya kan. Tapi ternyata pahala puasanya itu nggak menjadikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti pahalanya batal di sisi Allah, tapi puasanya itu dia tidak batal. Jadi dia secara tingginya, secara syariatnya. Tapi dia tidak mendapatkan kualitas. Tapi dia tidak mendapatkan kualitas daripada puasa itu sendiri. Nah, sekarang kita ngebahas tentang perkara itu. Nanti ya, berarti itu nanti masuk di sesuatu yang membatal. Nah, ini kalau marah-marah ini masuknya kemana gitu kan? Malu marah-marah masuknya kemana? Tapi marah-marah juga ada tahapannya, ya kan? Kalau tadi kan tadi itu gimana? Coba gini, perdebatan itu. Jadi memang kan jalanan teh hektik maknanya. Memang kalau saya teh sebenarnya agak nggak sabaran pribadi saya. Ya. Tahan dulu tuh Mbak Tel. Tahan dulu, santai jangan dulu ngonjak. Siap. Mau diserang terus, tapi memang karena memang hektik penuh pisan jalan mana ya. Nah, memang itu teh klaksonan. Orang tuh dari sini tuh terus mau ngelibas jalan kita yang sebelah kiri tuh. Bagian kita. Akhirnya saya diem tetap di kanan biar orang-orang dengan jalurnya. Nah cara ngasih taunya memang pas kelas nggak ada klakson saya cuma ngegeruk brung gitu mana ya. Tapi memang udahnya astagfirullahaladzim ini teh saya marah nggak ya, tapi saya tuh ngomong lagi ya udah ini mah nggak marah gitu. Tapi memang si refleks karena kebiasaan saya memang saya ini nggak penyabar kali mana ya, itu saya kebawa.
Dan sampai pada akhirnya saya nanya ke Bay Fred tadi yang memang kalau menurut saya ini ahli hikmah gitu. Makanya saya nanya, tapi ternyata saya langsung dijat gitu. Padahal pada akhirnya saya tuh selama di jalan itu banyak istighfar. Ya Allah, maaf saya tuh nggak niat marah kok. Saya niatnya cuma ngasih tahu. Cuman ya karena kebetulan lagi pakai ini dan saya ngegerung. Tapi kesal mah ada kan? Awal berapa detik doang. Berarti marah sama kesel tapi cuma beberapa detik terus hilang. Ya, jadi itu ya kontennya ya. Saya langsung diistighfarin. Berarti kan Allah seperti itu ya. Jadi memang ada rasa marah ya. Ada. Tapi kan nggak sempat mengumpat. No. Cuma ngegerungkan motor. Ngegerung. Asal gerung motor termasuk mengumpat. Makanya itu saya bingung. Apakah memang ngegerungkan motor? Eta mah refleks. Antum gak baik gitu. Nah, sohib ge semuanya baikers gitu ya, gitu. Apa namanya, kalau memang konteksnya seperti itu ya mungkin ya kalau dilihat secara apa namanya cerita saya lah, ceritanya apa namanya Sahih Riki itu ya mungkin bisa juga ada salahnya di kita di Sahih Riki ini. Kenapa? Karena kan sudah tahu jalanan macet tetap pakai motor gede kan gitu ya. Tapi yang tadi apakah marahnya tadi dengan ngegerungkan motor sekali kan kemudian habis itu istighfar, apakah itu membatalkan pahala puasa kita? Insya Allah tidak. Jangan Bay Fred. Tapi kan marah malah. Iya. Tapi Allah kebayang pun Allah siga antum. Wah ayah hambanya masuk surga. Ya Allah. Untung Allah lain antum. Kan Allah kan anak juga belum belajar nih sambil belajar mau. Gitu. Dan insya Allah kalau memang tadi sempat marah dengan ngegerungkan motor ya kan. Kalau kita langsung balik lagi istighfar ya insya Allah itu nggak membatalkan pahala puasa kita. Amin ya Allah. Amin. Amin. Udah tuh saya besok mau gerung-gerungan atau jangan. Tadi niati itu diniati. Siap jangan atau. Kemudian tadi yang Bay Fred ya kan. Tadi kan dia bilang gosok gigi nih, ya kan. Yang tadi Kak Riki juga pernah dengar nih, ya kan kalau sesuatu yang dimasukkan ke dalam rongga mulut, maka itu batal puasanya, ya kan. Maka di situ termasuk kayak kumur-kumur berarti ya, kumur-kumur dalam wudu, ya kan. Nah kalau gosok gigi ini sebenarnya memang agak riskan. Kenapa agak riskan? Karena itu ada sesuatu memang rasa yang masuk, ya kan. Tapi sebenarnya kalau kita bisa menahan ternyata itu cuman di mulut, nggak sampai ke rongga, nggak sampai ke tenggorokan, ya kan? Maka itu pun insya Allah sama nggak membatalkan puasa. Tapi kalau lebih baiknya kalau lebih baiknya memang kalau untuk kehati-hatian. Tapi kalau Bay Fred kan tadi Sahih Riki bilang dia ahli hikmah, ya kan? Iya sih. Ya, maksudnya tapi saya tahunya dia suka pakai yang itu mana yang ada rasa buah nih. Gitu mana? Oh ya Allah. Berarti sengaja dia pengennya ada rasa supaya ada rasa di sini. Gini, jangankan odol yang ada rasa, ya kan? Kumur-kumur itu kalau kita hanya sekedar kumur-kumur, tapi nggak mubalaghah. Mubalaghah itu nggak terlalu berlebihan. Walaupun nanti ada yang masuk sedikit, maka itu nggak membatalkan wudu, ya kan? Nah makanya harus hati-hati juga di dalam wudu juga, termasuk kumur-kumur dan termasuk membasuhi hidung. Kan paling afdal itu membasuh hidung kalau di hari biasa kayak terasa nyerang ya, kalau kata Rasulullah kan. Nah kalau lagi puasa jangan seperti itu. Biasa aja. Ya biasa aja. Kenapa? Karena takut masuk ke dalam. Karena ke tenggorokan sebagian ulama ada yang berpendapat setiap sesuatu yang masuk ke dalam rongga maka itu otomatis membatalkan puasa. Membatalkan wudu mulai. Nah, kita bahas secara secara cepat aja ya. Singkat padat jelas. Singkat padat ya. Yang membatalkan puasa, yang membatalkan pahala puasa. Yang pertama adalah ghibah. Membicarakan orang lain. Ya kan, dan membicarakan orang lain. Jadi konteksnya maaf. Bukan hanya membicarakan keburukan. Kebaikannya juga ya. Termasuk kebaikan kalau orangnya yang dibicarakan itu ngerasa nggak enak. Maka itu bisa disebut dengan ghibah. Ya kan? Kemudian yang kedua namimah. Namimah itu apa? Namanya memindahkan perkataan dari tempat sini ke tempat lain. Ternyata di tempat lain itu menjadi fitnah. Nah, itu juga nggak boleh. Contoh, saya ngobrol sama Kak Riki. Ini perkara biasa. Tapi ketika dipindahkan ke tempat lain itu menjadi fitnah bagi orang lain. Maka itu juga sama. Ya kan? Kemudian yang ketiga al-kadhib udah jelas. Ya kan berbohong. Karena walaupun main dalam konteks main-main juga itu harus diingat. Oh, konteks main-main candaan pun. Kalau bohongnya setelah buka?
ya nggak batal puasa. Oh iya. Ya kan? Tapi tetap dosa, weh. Ya, di situ kan kadang-kadang itulah hebatnya puasa tuh di situ. Karena kadang-kadang gini ada orang bilang, nah cara mana itu amak-amakan kurang dicarikan kayak nungguan bulan kadang gitu. Berarti kan setidaknya puasa itu memberikan kebaikan kepada dia. Dia bisa nahan Mengerewat tuh, ngerewat marah. Kemudian yang selanjutnya yang keempat itu apa? Melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang itu ya kita. Iya kan? Ya mungkin kayak kita nyekrol IG dan sebagainya, kalau melihatnya itu harus hati-hati kita. Kalau nggak sengaja ya kan, pas dilewat nggak sengaja, tapi lama pas nggak sengaja ditinggalin ya kan, ada 5 menit, itu mah disengaja tuh. Kalau gini Maulana, ini mah kebetulan saya tadi juga set Jul kepo ya, cewek gitu Maulana, diklik kepo, ini bukan masalah seksi, cuman kepo doang. Pas dia, astagfirullahaladzim kan kepuasa. Ya. Itu gimana Maulana? Ya insya Allah itu mah masih terjaga dari Jangan tinggal Maulana muka Maulana. Kemudian yang Berenang tong gitu, Iya, kan ya sengaja. Ya kan nggak sengaja. tapi itu nggak apa-apa, bisa jadikan kita pelajaran, Bang. Ya kan? Kalau saya mah udah nggak buka Explorer Siap, dari pagi. Siap. Saya buka handphonenya udah maghrib mana. Ya maksudnya waktu untuk nyekrol itu gimana kalau kita pakai untuk baca? Nah, itu kan ini saya tadi baca. Coba udah dia maju sayangku. Kemudian yang kelima ya kan, apa nama al-yamin hadid, yaitu sumpah yang berbohong. Itu juga sama, tidak membatalkan itu puasa, tapi membatalkan pahala puasa. Kemudian yang keempat, yang keenam adalah qaulul zur, yaitu perkataan yang keji. Ya kan? Kemudian wal amalu bihi, kemudian perbuatan yang keji juga itu bisa membatalkan daripada pahala puasa. Makanya tadi saya bilang, ketika kariki ngagerung, ayah itu nyarikan, goblok, bari gitu, bari gitu, batal. Maksudnya batal pahalanya, puasanya nggak batal. Ente aslina. Ya gitu ya, Baik Fred. Bagaimana ya? Nanti apa? Ayah jika nama tadi gitu ya. Ente Orang tak ada yang kureki. Kan tadi takir. bukan maksud Maulana itu sayang Allah, bukan orang. Maksudnya bayi rikinya. Saya tidak gitu. Bari ngagerungkeun, bari nganyarkan, goblok tah itu. Antum benar-benar tenyimak. Hayang we saya batal deh Maulana. Ya itu insya Allah Itu apa namanya, sah-sahnya puasa, siapa orang yang wajib udah puasa, kemudian perkara-perkara yang membatalkan pahala daripada puasa. Nah itu teh ya sohib muslimku. Jadi memang harus hati-hati ya Ki ya. Tuh kita udah jelas nih mendengar, tidak ada perdebatan ya. Okay. Dan ternyata gosong tinggi pun Selama tidak mubarak. Selama tidak merasa tidak masuk. Selama kita yakin bahwa tidak ada yang masuk sampai ke tenggorokan, maka insya Allah nggak batalkan puasa. Tapi kalau lebih baik menjaga mah mending nggak usah sikat giginya pas beres sahur we gitu. Nggak apa-apa sikat gigi, tapi kan nggak usah pakai odol. Oh, terus pakai tangan gitu? Nggak pakai sikat gigi tetap. Tapi kan nggak pakai odol maksudnya. Kesan Nggak enak. Karena mana berarti dalam awalnya aja habis sahur lah pancing. Jadi alhamdulillah sohib muslimku semua, kita telah mendengar dengan jelas tadi dari Maulana bahwa ada syarat sahnya puasa. Ada berapa, coba ulangin lagi? 4. Ada 4, coba 1 Islam, 2 balik. bukan berakal saya. Oh iya, 2 berakal. 3 balik. 3 sayang, bukan juga sayang. Bukan. Islam, akal, terus Islam, akal, bersih dari haid. Suci. Bersih dari haid. Suci. Yang keempat, mengetahui tentang waktunya puasa. Mengetahui tentang puasa gitu. Mengetahui tentang puasa dan tentang waktunya puasa. Nah, teman-teman, ada 4 dicatat ya, ada 4. Ulangi. 1 adalah Islam. 2 berakal. Berakal ini yang bisa membedakan hak yang apa, perbuatan yang baik dan benar. Baik dan buruk, sorry. Yang Tapi ketiga, juga itu termasuk yang tadi Ki, mungkin ke depannya kita kan harus selalu ngingetin yang benar. Orang muslim ya. Jadi kalau ada yang begitu, kita kan berakal nih, yaudah sabar aja Ki gitu. Mungkin ke depannya begitu kan. Nyerang dewa ya Allah ya Rahman ya. Bukan gitu, malah kan kita udah wajib ya mengingatkan ya. Sebenarnya kita teh beunangna nu kaopat, Bro. Tentang puasa. Ternyata kita teh perdebatan kita nggak tahu tentang puasa. Nah, itu dia. Dan akhirnya dari perdebatan. Akhirnya kita teh masih satu sama lain sehingga jadi perdebatan. Kita tuh yang keempat sebenarnya. Gitu. Dan tadi ada wajib, apa namanya? Yang wajib puasa itu ada 5. Ada 5. Yang pertama sama Islam. Yang kedua adalah taklif, yang berakal dan berbalik. Yang balik. Kemudian orang yang kuat. Kemudian yang keempat adalah yang iqomah, yang tidak dalam keadaan musafir. Yang adalah orang yang
sehat. Nah, catat. Makanya kalau ada 5 perkara itu di dalam diri kita, Islam berakal balik, kemudian kuat, kemudian kita tidak musafir, kemudian sehat, berarti kita wajib puasa. Wajib, benar. Walaupun hanya 1 di antara 5 itu. Kalau 5-5-nya udah jelas berarti lebih wajib. Oke. Dan tadi yang membatalkan itu ada 6 yang mana ya? Yang membatalkan pahala. Yang membatalkan pahala ada 6. Nah, nanti sama teman-teman coba digeser ke belakang aja ya. Biar lumayan ini durasinya biar agak panjang gitu. Jadi dan buat teman-teman semua juga jangan dicontoh kayak kita tadi, ternyata kita nggak baik saling ngejudge mulanya ya. Yang pasti harus punya ilmunya dulu. Betul. Jadi alangkah lebih baiknya kita ini saling mengingatkan dengan lemah lembut. Nah, ya. Nah, benar. Ya kan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ya kan? Nah, janganlah kita menegur itu dengan hikmah. Dengan hikmah. Ya, dengan hikmah. Jangan sedikit. Dan yang pasti tanya sama yang lebih tahu, Intinya itu kan. Ya sebelum nanya ke yang lebih tahu maksudnya pakai hikmah dulu santai. Insyaallah. Jadi kita mana ya? Oke. Alhamdulillah kita telah mendengar ya syarat sah dan wajib puasa dan tadi yang pasti harus kepala puasa. Ya, yang pasti harus lebih hati-hati aja buat teman-teman sohib muslim semuanya. Jadi nggak cuma hanya yang batal aja, ada juga yang membatalkan pahalanya ternyata. Gitu. Makanya harus teman-teman hati-hati, jaga sikap juga dalam puasa ya. Nggak cuma makan minum doang yang membatalkan ternyata. Itu mah puasa budak SD mana gitu kan kita udah balik tuh. Ya, alhamdulillah di penghujung acaranya Muslim Garage, sohib muslimku, saya tidak akan pernah lupa, malas dan lupa berbicara gitu buat teman-teman semuanya. Yuk maksimalkan puasa kita di hari-hari kita jalanin ini. Gaspolkeun cuma 30 hari kok. Itu karena memang di bulan Ramadan yang sangat mulia ini kita gampang banget mendapatkan hadiah-hadiah ya. Jadi dan 30 hari juga kan nggak puasa full, ada buka sama senangnya benar. Pertama kita kering kontak. Jadi insya Allah buat teman-teman semuanya yang lagi nonton, semangat puasanya dan saling beritahu ke sesama dengan lemah lembut ya. Jangan kayak saya. Jangan kayak kita berdua ya. Jangan kayak saya. Enggak, ini ahli hikmah insya Allah. Dan buat yang pasti jangan juga sampai sholatnya nggak dilaksanakan. Betul. Jadi puasa iya, sholat nggak. Kalau kemarin pagi. Ya. Kalau masalah perkara tentang sholat sih, ini wajib banget ya. Wajib pisan ini udah jadinya rukun Islam. Bisa dibilang amal ibadah number 1. Nah, ya, betul. In my life. Yes. Pokoknya mah adalah sholat ya. Jadi buat teman-teman nih, sekarang nih yang lagi di closingan ini, teman-teman ada yang lagi nonton tapi belum sholat, insya Allah ambil wudhu dulu dan doain kita. Insyaallah ya. Kenapa? Benar. Karena ketika kita mendoakan sesama muslim, bahkan yang pertama didoain itu sama malaikat adalah kalian. Betul. Jadi jangan pernah malas doain kita. Benar. Karena itu adalah gimsaknya, cheatnya, cara doa biar cepat dikabul. Ya, amin. Gimana, Mbak Freddy? Insyaallah lanjut ya. Dan juga jangan lupa doain kita juga biar tetap istiqomah ya. Buat teman-teman juga istiqomah juga. Amin. Gitu. Ya udah paling gitu aja kali Mbak Freddy. Atau masih ada? Udah, kalau saya udah sih. Gimana mau? Saya udah ngerti ya. Insyaallah. Nanti paling insyaallah itu sih Ki, yang pasti buat teman-teman baik di Bandung atau di luar Bandung. Betul. Yang kepingin mungkin ngopi-ngopi bareng gitu ya sama teman-teman yang kita ngomongin tentang perkara Islam, iman Islam. Itu kita ada satu komunitas, satu wadah namanya Tobat Rider. Aji. Itu insya Allah kita istiqomah untuk melaksanakannya setiap hari Rabu. Yes. Kalau di bulan puasa gini kita start jam 9 malam ya, karena setelah beres tarawih. Gitu jam 9, nanti follow aja IG-nya Torite. Ada. Ya, nanti di-share di situ jam-jamnya semua sama materi-materinya sama yang pengisinya semua. Insya Allah pokoknya diantas pisan buat teman-teman yang ada di Bandung. Paling gitu aja kali Mbak Fred ya. Ya, oke Ki. Insya Allah. Sampai ketemu lagi. Nanti kita bakal ada ngedebatin apa lagi nih di next video. Mau kita nungguin komen dulu atau kita rencanakan dari sekarang? Anaknya komen lah ya. Komen dulu. Insya Allah. Dan buat teman-teman semuanya, jangan pernah malas buat share video kita. Bukannya saya ingin menjadi terkenal. Cuman ingin memberikan wadah ketika kita nge-share kebaikan. Benar. Teman-teman semua insya Allah mendapatkan pahala jariah. Ya. Eta sanes cek Ricky Show, tapi cekalan ulama. Terus teman-teman. Nah, juga kita menyebarkan kebaikan, ternyata ada orang yang tersentuh dengan kebaikan itu dia menjadi baik, kita kebagian pahala. Amin. Kita kebagian pahala yang ternyata pun kebagian pahala. Makanya sahib muslim semua jangan lupa
untuk senantiasa kita nge-share ke Yes, like, comment, and subscribe gitu. Dan Sahih Muslim juga jangan lupa komen-komen, mau bertanya juga tinggal langsung. Gaskeun. Moga-moga nanti kita bisa bahas ya. Ya, insyaallah. Gitu. Udah paling gitu aja, Sahih Muslim Garage-ku. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Servis motormu, Servis juga imanmu. ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.